Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 226, Terjebak dalam perangkap. Banyak wanita menyukai pria tinggi. Terlepas dari penampilannya, pria seperti Chaiden, yang tingginya 1,85 meter, akan menerima pujian dari wanita saat mereka berjalan di jalan asalkan mereka berpakaian bagus. Terlebih lagi, Chaiden setampan selebriti, sehingga gadis-gadis biasa tidak akan bisa menolak pesonanya. Oleh karena itu, sebelum menjalin hubungan dengan Hailey, Chaiden tidak pernah repot-repot mendekati wanita lain. Pramugari cantik seperti Emily akan mendekatinya. Mereka akan meminta nomor teleponnya, mengajaknya berkencan, memberinya hadiah, dan bahkan berinisiatif memesan kamar hotel untuk tidur bersamanya. Pria biasa tidak akan pernah tahu betapa proaktif dan rendahnya wanita ketika mereka bertemu pria tampan dan kaya. Mereka lebih memilih melakukan apa saja untuk mendapatkan pria-pria kaya daripada menjalin hubungan serius dengan pria-pria biasa. Bahkan jika mereka berkencan dengan pria biasa, mereka akan bertindak seperti anak manja dan menyebut pria brengsek jika mereka sedikit tidak puas dengan sesuatu. Itulah sebabnya Jordan bersedia mengeluarkan sejumlah besar uang dari kantongnya sendiri untuk mendatangkan wanita asing ke negaranya. Setelah Chaiden duduk di kursinya, Emily segera maju dan bertanya, "Tuan, minuman apa yang ingin Anda pesan?" Chaiden menatap Emily yang mengenakan seragam, dan diam-diam berpikir, dia memang cantik dan anggun. Dia tampak anggun dan tidak seperti gadis dari keluarga biasa. Tidak heran Kane dan tiga lainnya semuanya gagal. Chaiden berkata sambil tersenyum, "Kopi." "Baiklah, Tuan, ini kopinya." Emily menyerahkan kopi itu kepada Chaiden, yang kemudian mengucapkan terima kasih lagi padanya. Ini adalah percakapan pertama antara keduanya selama pertemuan pertama mereka. Chaiden bisa saja sengaja menumpahkan kopi di tangannya saat dia mengambilnya sehingga dia bisa lebih banyak berhubungan dengannya. Namun, Chaiden tidak ingin melakukan tindakan klise seperti itu. Dia sudah lama memikirkan cara untuk menarik perhatian Emily. Penerbangannya memakan waktu sekitar beberapa jam, jadi Chaiden berpura-pura tidur siang. Setelah sekitar 30 menit atau lebih, Chaiden tiba-tiba berseru, "Ayah! Ibu!" Ketika pramugari mendengarnya, mereka segera bergegas menghampiri. Mereka melihat orang yang berteriak itu, dan ternyata itu adalah seorang pria tampan di kabin kelas 1. Mereka pun menjadi semakin khawatir. Tuan, ada apa dengan Anda?" Chaiden memejamkan matanya dan tampak seperti sedang bermimpi buruk. Chaiden berpura-pura terbangun setelah dipanggil pramugari dan tampak ketakutan. "Tuan, apakah Anda bermimpi buruk?" tanya Emily. Sambil terengah-engah, Chaiden berkata, "Aku memimpikannya orang tuaku." Sambil tersenyum sopan, Emily berjongkok di depan Chaiden. Dia berkata, "Kami akan segera mendarat di DC. Apakah orang tuamu ada di DC atau di kampung halaman? Jika mereka ada di DC, kamu akan segera bisa menemui mereka. Jika mereka ada di rumah, Anda dapat menelepon mereka saat Anda turun dari pesawat dan memberitahu mereka bahwa Anda aman." Chaiden menatap Emily yang setengah jongkok di depannya. Dia suka sudut pandangnya saat menatapnya. Dalam beberapa jam, dia akan membujuk Emily dan membawanya ke kamar hotel tempat dia bisa mengaguminya dengan baik. Dia memendam pikiran jahat, tetapi di permukaan, dia tampak menderita. Mereka tidak berada di DC atau New York. Mereka tidak berada di sudut manapun di dunia ini. Chaiden berkata dengan sedih. Karena dia benar-benar tidak bisa menahan tangisnya, dia menutupi wajahnya dengan tangannya yang besar dan berpura-pura sangat terpukul. Ini adalah bagian dari rencana Chaiden. Karena dia tahu sebelumnya bahwa orang tua Emily telah meninggal, dia sengaja berpura-pura berada dalam kesulitan yang sama seperti Emily agar bisa memahaminya. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi keduanya untuk berhubungan. Mendengar perkataan Chaiden, semua pramugari menutup mulut mereka karena mereka tahu bahwa orang tuanya mungkin sudah meninggal. Emily yang paling tersentuh. Alasannya, tidak seperti pramugari lain yang orang tuanya masih hidup, Emily adalah satu-satunya yang orang tuanya telah meninggal. Emily memandang Chaiden yang sedih dan merasa ingin menghiburnya, tetapi sebagai pramugari, dia tidak dapat berbicara kepada penumpang tentang hal-hal pribadi seperti itu. "Saya minta maaf." Emily telah mengingatkan Chaiden tentang ketidakbahagiaannya. "Minumlah air." "Terima kasih." Chaiden meraih tangan Emily dan sengaja berpura-pura tertekan secara emosional saat dia menggenggam tangan Emily. "Oh, maafkan aku." Chaiden buru-buru meminta maaf. Emily tersenyum, mengetahui bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk dan emosinya sedang tidak stabil. Dia tidak mengira bahwa dia melakukannya dengan sengaja. "Tidak apa-apa, Tuan." Chaiden sangat gembira, dan ia meraih tangan Emily. Prestasi seperti itu sudah cukup untuk membuatnya membubuhkan keterangan pada foto-foto di loker lapangan golf dengan lingkaran merah tua. Selama sisa penerbangan, Emily jelas lebih memperhatikan Chaiden.
Namun, Chaiden tidak meminta nomor telepon Emily hingga ia turun dari pesawat. Sebaliknya, rekan Emily meminta nomor teleponnya. Chaiden punya rencana lain. Dia tahu bahwa pramugari ini akan tinggal selama sehari setelah tiba di DC, dan mereka pasti akan pergi ke mall mewah untuk berbelanja. 2 jam lagi berlalu. Emily dan rekannya keluar dari hotel dan menuju City Center DC. Ada toko-toko desainer dan merek mewah di kedua sisi jalan. Lihatlah. Tas LV ini harganya $100 masing-masing, dan jam tangan Richard Mille harganya $1.000 masing-masing. Emily tercengang. Apakah tas dan jam tanganmu asli? Kok harganya bisa semurah itu? Pria yang menjual jam tangan itu berkata, barang-barang itu asli. Saya membelinya dari toko LV. Saya tidak punya struk pembeliannya. Terima saja atau tinggalkan saja. Emily menggelengkan kepalanya, tidak ingin mendapatkan sesuatu yang diperoleh dengan cara yang kotor. Namun, teman Emily membeli tas LV dan memamerkannya di Instagram. Haha, aku dapat tas LV seharga $100. Setelah itu, Emily dan temannya pergi ke City Center DC, di mana terdapat lebih dari 40 merek mewah, beberapa di antaranya merupakan yang paling langka. Itu adalah tempat yang pasti akan dituju oleh para wanita sombong saat mereka datang. Jadi, Chaiden datang lebih awal untuk menunggu Emily. Tebakannya benar. Mangsanya, Emily, segera muncul di hadapannya. Setiap lantai menjual barang yang berbeda. Saat Emily hendak mengulurkan tangan untuk menyentuh peralatan minum teh bergaya istana Inggris, sebuah telapak tangan besar yang dikenalnya tiba-tiba menyentuh tangannya. Emily mendongak dan melihat bahwa itu Chaiden. Hei, bukankah kamu penumpang di pesawat itu? Emily sangat gembira. Chaiden, di sisi lain, berpura-pura tidak mengenalinya. Anda pramugari yang terbang bersama saya. Sungguh kebetulan. Ya, sungguh kebetulan. Emily pun tersenyum, berpikir bahwa mereka berdua memang ditakdirkan bersama. Melihat kegembiraan di wajah Emily, Chaiden tahu bahwa dia dapat dengan mudah memenangkan hatinya dan memanfaatkannya di malam hari. Namun, pada saat itu, Jordan belum tiba karena penundaan penerbangan.